Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nurul Atika dan Bapak Sukirman selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar BK. Pada kesempatan ini, saya, Ketutara Agustin NPM 17130041 akan menyeminarkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Layanan Penguasaan Konten terhadap Keterampilan Komunikasi Peserta Didik SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Adapun pada bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang, menurut Fardiansyah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berjalan dengan baik antara komunikator dengan komunikan, yang mana pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Maka dari itu, idealnya suatu komunikasi harus memiliki keterampilan, yakni respect, empati, audible, clarity, dan humble. Namun, fenomenanya, pada zaman sekarang ini masih terdapat banyak peserta didik yang mengalami masalah dengan keterampilan komunikasi, seperti masih ada beberapa peserta didik yang kurang terbuka ketika menyampaikan komunikasi, sehingganya menimbulkan rasa curiga terhadap lawan bicaranya. Berdasarkan prasurvei di SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah, didapatkan hasil seperti masih ada peserta didik yang mengalami permasalahan dengan keterampilan komunikasinya, yakni masih ada beberapa peserta didik yang kurang memiliki sikap respect, audible, clarity, humble, maupun empati. Nah, rendahnya keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh peserta didik dapat dientaskan dengan menggunakan layanan penguasaan konten, karena melalui layanan penguasaan konten, peserta didik akan diajarkan mengenai keterampilan-keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengurangi permasalahan mengenai berkomunikasi. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu adakah pengaruh positif layanan penguasaan konten terhadap keterampilan komunikasi peserta didik SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Adapun tujuan penelitiannya yaitu ingin mengetahui pengaruh positif layanan penguasaan konten terhadap keterampilan komunikasi peserta didik SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan penelitian. Peneliti berasumsi bahwa layanan penguasaan konten dimungkinkan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, ruang lingkup di SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah. Yang kedua, membahas tentang layanan penguasaan konten dan keterampilan komunikasi peserta didik. Yang selanjutnya, penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2019-2020. Ruang lingkup penelitian, sifat penelitian kuantitatif, jenis penelitian eksperimen, populasi penelitian, peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah. Objek penelitian, variabel X yaitu layanan penguasaan konten, variabel Y yaitu keterampilan komunikasi, lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah, waktu penelitian tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka, membahas mengenai layanan penguasaan konten yang terdiri dari pengertian layanan penguasaan konten, tujuan layanan penguasaan konten, tahap-tahap layanan penguasaan konten, dan teknik layanan penguasaan konten. Adapun layanan penguasaan konten adalah layanan diberikan kepada individu agar dapat memahami dan mengembangkan kebiasaan belajar dengan baik. Yang selanjutnya, membahas tentang keterampilan komunikasi yang terdiri dari pengertian keterampilan komunikasi, ciri-ciri keterampilan komunikasi, fungsi keterampilan komunikasi, dan aspek-aspek keterampilan komunikasi, yang mana keterampilan komunikasi adalah salah satu kecakapan yang dimiliki oleh individu dalam menyampaikan ataupun menerima pesan dengan baik. Selanjutnya dibahas
Pengaruh layanan penguasaan konten terhadap keterampilan komunikasi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, masalah. Terdapat 5 masalah. Yang pertama, sikap respek dalam berkomunikasi yang rendah. Yang kedua, sikap empati dalam berkomunikasi yang rendah. Yang ketiga, sikap audible dalam berkomunikasi yang rendah. Yang keempat, sikap clarity dalam berkomunikasi yang rendah. Yang kelima, sikap humble dalam berkomunikasi yang rendah. Kelima masalah tersebut diberikan treatment ataupun perlakuan, yakni pemberian layanan penguasaan konten dengan hasil yang diharapkan. Yang pertama, kemampuan respek menjadi lebih tinggi. Yang kedua, kemampuan untuk berempati menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk bersikap audible lebih tinggi. Yang keempat, kemampuan untuk bersikap clarity lebih tinggi. Dan yang kelima, kemampuan bersikap humble menjadi lebih tinggi dalam berkomunikasi. Selanjutnya, hipotesis. Pada penelitian ini, peneliti menuliskan 2 hipotesis. Yang pertama, HA, ada pengaruh positif layanan penguasaan konten terhadap keterampilan komunikasi peserta didik SMA Negeri 1 Seperti Mataram, Lampung Tengah. Dan yang kedua, HO, tidak ada pengaruh positif layanan penguasaan konten terhadap keterampilan komunikasi peserta didik SMA Negeri 1 Seperti Mataram, Lampung Tengah, tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu One Group Pretest Post-Test Design dengan desain penelitian. Yang pertama, K1, itu adalah pretest, yakni pengukuran yang dilakukan sebelum diberikan treatment, yaitu layanan penguasaan konten. Kemudian K2, post-test, adalah hasil setelah diberikan perlakuan, yakni layanan penguasaan konten. Selanjutnya, definisi istilah variabel. Variabel bebas atau X yaitu layanan penguasaan konten, dan variabel terikat atau Y yaitu keterampilan komunikasi. Kemudian definisi operasional variabel. Yang pertama, layanan penguasaan konten ini diberikan kepada 25 peserta didik dengan mengajarkan keterampilan-keterampilan komunikasi untuk dipraktikkan secara langsung kepada peserta didik agar mengubah keterampilan komunikasi peserta didik yang awalnya rendah menjadi lebih tinggi dalam berkomunikasi. Selanjutnya, keterampilan komunikasi ini dalam definisi operasional variabel mengandung beberapa aspek-aspek keterampilan komunikasi yang harus dimiliki peserta didik, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik SMA Negeri 1 Seperti Mataram kelas 11 IPS 1, kelas 11 IPS 2, kelas 11 IPS 3, dan kelas 11 IPS 4 yang berjumlah 106 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 peserta didik. Selanjutnya, jenis instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa angket tertutup yang jawabannya sudah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian, kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini berisi beberapa indikator dari aspek keterampilan komunikasi, yaitu aspek indikator dari respect, empati, audible, clarity, dan humble. Kemudian, uji instrumen yang dilakukan ada 3, yaitu yang pertama, uji kelayakan, yang kedua, uji validitas, yang ketiga, uji reliabilitas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data. Yang pertama, peneliti membuat kisi-kisi instrumen berupa kisi-kisi instrumen keterampilan komunikasi. Yang selanjutnya, peneliti membuat angket keterampilan komunikasi. Yang selanjutnya, peneliti melakukan uji instrumen ataupun dengan judgement, uji kelayakan. Yang selanjutnya, peneliti menyebarkan angket kepada responden sebagai sampel penelitian. Yang kelima, peneliti kembali mengambil ataupun mengumpulkan angket yang sudah diisi oleh peserta didik dengan mengecek kembali ketelitian dan jawaban dari peserta didik, sehingga yang selanjutnya peneliti
dapat melakukan analisis dari data mentah tersebut untuk dianalisis dengan hasil. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-test dalam menganalisis data, yang mana MD merupakan mean dari perbedaan pretest dengan posttest, kemudian XD merupakan deviasi masing-masing subjek, kemudian sigma X kuadrat D merupakan jumlah kuadrat dari deviasi, kemudian N itu adalah sampel, kemudian DB adalah rumus yang ditentukan dengan N-1. Sekian seminar proposal dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.